masih sibuk main judi, masih sibuk dengan narkoba. Ini dunia, Beb. Dikirimkan hujan sebagai rahmat, dikirimkan rezeki. Orang awalnya tak lain tak bukan hanya istighfar saja. Dia minta ke dukun, dukun minta sama setan, setan mengirimkan signal-signalnya. Ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai ujung, lalu ditiupkan ke tapak tangan. Kata setan, aku udah lama kerja. Kenapa? Karena perbuatan manusia itu lebih parah dari aku lagi. Hati-hati memilih pergaulan, karena pergaulan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak muda sekarang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, iya Pak Ustaz, tapi anak mudanya ini masih sibuk dengan begadang, masih sibuk main judi, masih sibuk dengan narkoba. Ini dunia, Beb. Kita belum masuk surga. Nanti kalau di kampungmu itu baik semuanya, berarti kau di surga bersama malaikat. Kalau di kampungmu itu jahat semuanya, berarti kau di neraka sama setan. Tapi kalau di kampung itu ada yang baik, ada yang jahat, ada yang soleh, ada yang boleh, maka sesungguhnya kita masih hidup di dunia. Kita ini di surga apa di neraka? Kita masih di dunia. Yang kita minta itu tiga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang ketiga, wa qina adzabannar. Saya mau bertobat Pak Ustaz. Kapan? Nantilah Pak Ustaz. Kapan? Setelah Ustaz sholat tabligh akbar. Jangan tunda-tunda. Malaikat sudah di airport, sebentar lagi sampai. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Itulah mengapa kita disuruh berjamaah. Kenapa? Yang tak bersuara pun kelihatannya seperti ada suaranya. Yang tak hafal macam-macam hafal. Pas pulang, apa yang kau baca tadi? Enggak tahu. Tapi ku tengok kau macam hafal. Aku acting aja. Tapi insyaAllah malaikat tidak akan luput untuk mencatat kebaikan kita semuanya malam ini, insyaAllah. Amin. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan hidupnya selama ini dilapangkan Allah. Amin. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahannya dimudahkan Allah. Amin. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib,
diberikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka, memperbanyak istighfar. Nabi aja beristighfar 100 kali, mi'ata marrah, 100 kali fil yaumi wal laila, sehari, semalam, sehari, 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam, 100 kali dia beristighfar. Kita, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, macam ayam nampak padi. Istighfar pun beristighfar tak jelas. Malaikat tersebutnya udah lama membenamkannya ke dalam tanah. Kata malaikat, kenapa tak pelan beristighfar? Astaghfirullahalazim. Kok pendek kali istighfar? Aku belum hafal. Mu'alaf kau baru masuk Islam? Enggak. Terus ayah kau Islam, mak kau Islam, muslimah. Kenapa pendek kali istighfar? Yang penting bukan istighfarnya, tapi hati kita. Pandai pula dia menjawab. Ada yang satu lagi istighfarnya panjang, mesti tarik nafas dulu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma stata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Mana yang lebih baik, istighfar panjang apa pendek? Pendek itu dia yang hafal. Mau panjang istighfarnya, mau pendek istighfarnya, semuanya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Faqul astaghfiru rabbakum, beristighfarlah, minta ampun kepada Allah. Innahu kana ghaffara, Allah akan ampunkan dosa-dosa. Yursilis samaa alaikum midrara, diturunkan Allah hujan sebagai rahmat. Wa yumdidukum bi amwalin, diberinya kau harta berlimpah. Wa banin, diberinya engkau keturunan anak-anak yang soleh dan solehah. Wa yaj'al lakum jannatin, diberinya engkau taman-taman. Wa anhara, sungai yang mengalir. Anak keturunan ada, taman-taman ada, sungai mengalir ada. Apa yang belum lagi? Bidadari ada, tapi masih terkurung di dalam kerangkeng besi. Insya Allah akan segera dihalalkan dengan surat Ar-Rahman. Nampak kali tak hafal surat Ar-Rahman. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata dengan beristighfar dosa diampunkan, dikirimkan hujan sebagai rahmat, dikirimkan rezeki, dikirimkan anak keturunan, dibangunkan taman-taman, dijadikan air yang mengalir dengan kemuliaan istighfar. Ada orang amalnya tak lain tak bukan hanya istighfar saja. Istighfar, istighfar, istighfar. Maka mudah-mudahan
segala dosa kita diampunkan Allah insyaallah. Amin. Datanglah orang menemui pendeta Yahudi. Wahai pendeta Yahudi, dosaku banyak. Apa dosamu? Aku sudah membunuh 99 orang. Manusia semua? Iya. Apakah doaku akan diampunkan Allah segala dosaku? Kata pendeta Yahudi, dosamu tidak diampunkan Tuhan karena kau sudah membunuh 99 orang. Dicabutnya pisaunya. Kalau begitu kau leng ke 100. Mati pendeta Yahudi. Iya. Daripada dosaku tak diampunkan, bagus kau kusikat sekalian, kata dia. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain syirik diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan adik-adik ini belum ada yang dosa syirik ya. Contoh dosa syirik Pak Ustaz, misalnya kalian jalan, nampaklah cewek cantik. Hai adik, nikah sama abang ya. Diam kok kucing kurap. Najis sama kau. Kalian ambil air ludah cewek itu, kalian bawa ke dukun. Dukun itu pun membacakan mantra-mantra bim salabim abrakadabra. Setelah itu dia pun makan tak kenyang, tidur tak lelap. Begitu pas dia mau makan mie ayam, nampaknya muka kalian di mangkok itu. Nampaknya muka kalian di mangkok itu. Pas mulut kalian mencoba sudut. Rupanya sudah kena jampi-jampi. Siapa punya kerja? Setan. Dia minta ke dukun, dukun minta sama setan, setan mengirimkan signal-signalnya. Makanya anak-anak perempuan kita diajarkan membaca-baca ayat-ayat zikir pagi petang, habis subuh sekali, habis maghrib sekali. Ayat kursi diawali dengan Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Qul bil falak sekali, Qul bin nas sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Ayat kursi ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai ujung, lalu ditiupkan ke tapak tangan, diusapkan ke muka, ke kepala, ke badan, supaya diganggu. Gangguan-gangguan semuanya segera hilang. Mudah-mudahan adik-adik yang diganggu-ganggu setan, jin, nyunyi, blorong, sundel bolong, suster ngesot, genderuwo, Dracula, semuanya diselamatkan semua insyaallah. Amin. Kerasukan setanlah perempuan, dibacakan di rumah sakit. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. U'idzuki bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainin lamma. Selesai ayat dibaca, Ustaz Somad, iya,
Kemarin ku bacakan ayat di rumah sakit, di ruang ICU, tertulis di situ. Apa tulisnya? Non responding. Tak ada responnya. Katanya kalau dibacakan dia teriak, Pak Ustaz. Nggak ada respon. Berarti dia tak diganggu setan. Terus setan udah banyak pensiun. Kata setan, aku udah lama kerja. Kenapa? Karena perbuatan manusia itu lebih parah dari aku lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan anak-anak muda kita ini diselamatkan dari setan. Setan tidak hanya dari manusia. Alladzi waswisu fi, yang berbisik ke dada manusia, ke hati manusia, bukan ke telinga, ke hati jantung manusia, dari dua arah. Minal jinnati, dari jin dan nas, manusia. Kalau jin yang berbisik, jangan kau berhenti main judi online. Insya Allah yang terakhir ini nanti untung, setelah itu baru kau tobat. Kalau jin yang membisikkan, bacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, selesai insya Allah. Ini yang jadi masalah, yang membisikkan ini kawan sebelah. Kita bacakan ayat kursi, lebih hafal pula dia lagi. Inilah namanya setan berijazah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati memilih pergaulan, karena pergaulan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak muda sekarang. Awalnya kawan saya ini orangnya tegas, Pak Ustaz. Kalau ditanya di mana masjid, sana. Tapi sejak bergaul ini lain, Pak Ustaz. Di mana masjid? Sana. Kena penyakit 4 angka, LGBT. Hebat Qatar, pesawatnya tidak boleh mendarat. Kalau mau mendarat, jangan pakai pesawat yang membawa simbol-simbol LGBT. Siap Banda Aceh menyelamatkan anak bangsa, jangan ada LGBT. Siap. Serahkan ke Pak Babinsa dan Babin Kamtibmas, biar dilatih mereka gerak jalan. Siap, gerak. Siap. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, dulu punya anak perempuan khawatir diganggu laki-laki. Betul. Sekarang punya anak laki-laki khawatir diganggu laki-laki. Oh, godaan. Saya kalau dulu saya lihat keponakan saya, anak saya lagi libur di rumah, ketawa-ketawa, lucu-lucu, mandi-mandi, main-main, satu sisi saya ketawa, tapi dalam hati ada kecemasan. Bagaimana masa muda mereka nanti? Ancamannya luar biasa. Judi. Zaman dulu orang kalau mau berjudi, yang mesti kumpulkan gengnya dulu. Depan, belakang, kanan, kiri. Namanya apa? Gaple. Zaman sekarang tidak perlu mengumpulkan orang. Cukup dia di kamar sendirian, dia buka handphonenya,
ada paket, dia main judi. Zaman dulu orang kalau terkena dosa mesti berdua bertiga. Sekarang sendirian pun bisa berdosa. Selama masih ada masjid, selama masih ada qari, selama masih ada ahli zikir, selama masih ada tabligh akbar, insya Allah Indonesia masih dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sallallahu ala Muhammad.